Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Today's lesson we are going to learn about narrative text. To learn more about it, keep watching. Hai everyone, kalian masih inget nggak nih, waktu kecil sebelum tidur, orang tua kita sering menceritakan kita tentang Malin Kundang, tentang Roro Jonggrang, tentang Kelenteng Kuning, tentang Timun Mas, atau tentang Pinocchio, tentang Cinderella, dan lain sebagainya. Nah, cerita-cerita yang Bu Rifah sebutkan tadi termasuk dalam naratif teks. Untuk mempelajari lebih lanjut apa itu naratif teks, disimak ya penjelasan dari Bu Rifah. Oke, pengertian naratif teks. The definition of narrative text. Narrative text is an imaginative story to entertain people. Jadi, teks naratif adalah sebuah cerita imajinasi untuk menghibur orang. The purpose of narrative text is to entertain people. Jadi, tujuan dari teks naratif adalah untuk menghibur pembaca. Berikutnya, the structure of narrative text. The first is orientation, where the characters of the story are introduced. Jadi, pada bagian orientasi ini isinya adalah di mana dan karakter suatu cerita itu. The second is complication, where the problem in the story develop. Jadi pada bagian complication ini isinya adalah permasalahan yang ada yang dalam cerita tersebut ya. The third is resolution, where the problem in the story is solved. Jadi pada bagian resolusi ini isinya adalah problem solving atau pemecahan masalah. Oke. Berikutnya, the language feature of narrative text. Ini fitur bahasanya ya. Using simple past tense. Itu loh yang pakai verb 2 ya. Ini polanya subject plus verb 2. Example, once upon a time there was kingdom in Lombok. Nah, di sini once upon a time ini adverb of time-nya ya. There was itu adalah verb keduanya. The king had very beautiful daughter. Nah, di sini yang verb 2 adalah had ya. Ini menggunakan past tense. Oke. Sampai di sini udah jelas ya. Berikutnya, using time sequence. First, at the beginning, then, after that, finally, eventually, once, as soon as, after, before, while, immediately, and etc. Next is using direct and indirect speech. Direct itu kalimat langsung ya, sedangkan indirect speech itu kalimat tidak langsung. Direct speech, contohnya, the friend on the tree. Friend, what did the peer whisper into your ears? Nah, yang dimaksud kalimat langsung itu kalimat yang diucapkan langsung oleh pembicara ya. Cirinya adalah ada tanda petiknya seperti ini nih. Nah, ini untuk yang contoh yang indirect speech ya. The friend on the tree said to his friend on the ground, what had the bear whispered into his ears? Jadi pada kalimat tidak langsung itu tidak ada cirinya, tidak ada tanda petik duanya ya. Oke, untuk direct and indirect nanti kita pelajari di kelas 3 ya. Ini hanya sepintas selalu aja. Oke. Berikutnya ini adalah contoh dari teks naratif about true friends. Nah, ini
kata yang di kuning, yang berwarna kuning, once upon a time, suddenly, after that. Ini adalah apa? Ya, adverb of time-nya ya. Terus kemudian yang berwarna merah seperti were, no, promise, would, shall, climber, did not, came, smell. Itu adalah apa? Verb 2-nya ya, past tense-nya. Sedangkan untuk direct speech-nya di sini ada ya, friend, what did the bear whisper into your ears? Nah, ini adalah direct speech-nya atau kalimat langsungnya. Dan just know the bear advised me not to believe a false friends. Nah, ini juga direct speech-nya ya. Kemudian kira-kira strukturnya mana nih? Nah, coba ya. Oke, the first paragraph adalah orientasi ya, orientasinya. Sedangkan pada paragraf kedua ini apa ya? Oke, pada paragraf kedua adalah complication. Jadi permasalahannya ya, eventnya. Oke, kalau begitu paragraf terakhir isinya apa ya? Iya, resolution. Isinya resolution ya, pemecahan masalah. Oke, kira-kira gimana nih? Udah paham ya? Oke, I think now for today. Thanks for your attention. See you for the next material and see you, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.